Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Rohmadi MPD, salah satu dosen di UIN Raden Fatah Palembang di Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan di sana juga saya ditugaskan sebagai salah satu yang mengurusi rumah moderasi beragama UIN Raden Fatah Palembang, yaitu sebagai sekretaris rumah moderasi beragama. Di sini saya akan mencoba membuat salah satu video yang merupakan salah satu syarat atau salah satu bentuk penilaian yang akan diambil untuk menjadi fasilitator nasional. Jadi di sini saya mengambil salah satu materi yang berkaitan dengan materi moderasi beragama, yaitu udar asumsi membangun perspektif. Ya, jadi perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan udar asumsi dan membangun perspektif adalah yang dimaksud udar itu kan membongkar asumsi yang ada di kepala kita, terus kita membangun sebuah sudut pandang yang baru. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalian ini memaknai sebuah kehidupan? Ya. Ketika kalian melihat sebuah fenomena atau sebuah kehidupan, itu kan berdasarkan dari apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian asumsikan. Nah, asumsi kan berasal dari isi kepala kita, ya. Dan apa yang ada di dalam isi kepala kita, asumsi-asumsi itu tidak serta-merta terbangun begitu saja, tapi melalui proses yang begitu kompleks. Ya. Misalnya ketika kita melihat sebuah fenomena yang terjadi di lapangan, itu cenderung kita memaknai itu tergantung isi kepala masing-masing atau asumsi yang dimiliki oleh orang masing-masing. Dan setiap isi kepala, atau asumsi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari sudut pandang dia melihatnya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana setiap orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda, mempunyai asumsi, mempunyai pola pikir yang ada di isi kepalanya itu berbeda memaknai sebuah fenomena. Jadi seperti itu. Nah, jadi udar asumsi membangun perspektif ini merupakan salah satu alat, ya, sebuah alat atau metode yang nanti selanjutnya akan digunakan untuk memasuki materi-materi selanjutnya. Jadi ketika kita memasuki materi selanjutnya, kita sudah memiliki sebuah alat atau metodologinya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya menugaskan ke kalian untuk membuat sebuah denah. Denah ini kalian buat berdasarkan apa yang Anda pikirkan, dan denah ini dibuat dari rumah kalian menuju lokasi Bapak. Ya, silakan kalian buat denah tersebut. Oke, di sini saya mengkasih waktu sekitar 5-10 menit. Oke, sudah. Waktunya sudah menunjukkan kurang lebih 5 menit. Silakan kalian letakkan hasil karya kalian di hadapan kalian. Oke, cukup. Setelah itu pindahkan ke teman kalian 3 kali hitungan. 1, 2, 3. Oke, masing-masing sudah memegang
denah lokasi yang dibuat oleh teman kalian sebelah tadi ya. Nah sekarang coba kalian lihat denah lokasi yang teman kalian buat. Nah yang jadi pertanyaan adalah, bisakah kalian itu sampai ke rumah kos teman kalian dengan menggunakan peta tersebut? Nah ada yang mau berkomentar di sini. Kira-kira sampai nggak ke kos atau rumah teman kalian? Coba salah satu di sini. Coba berikan komentarnya. Sambil berdiri nggak apa-apa. Baik, izin berkomentar terkait denah yang tadi disuruh oleh Bapak tadi. Saya kira dari KM 12 Tanjung Api-Api sampai Soekarno, lalu ke simpang lampu merah hingga tiba di Masjid Al-Zikri dan rumah Bapak ini, sepertinya kurang efisien Pak dari denah ini, karena jaraknya dari sini tuh kan jauh Pak ya. Jadi denah ini tidak memungkinkan menurut saya untuk sampai ke lokasi. Oke, bagus. Terima kasih, sekian komentar dari saya. Oke. Ketika ada teman kalian yang menjawab sebuah pertanyaan, kalian beri power push ya. Power push 1 2 3 push gitu ya. Siap? Siap. Power push 1 2 3 push. Nah, namanya seperti ini. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan terkait denah yang dibuat oleh teman kalian. Kira-kira kalian nyampe nggak di rumah teman kalian? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin mengomentari, menanggapi berdasarkan gambar yang sudah digambar oleh teman saya, itu dari kosannya Jalan Panca Usaha menuju rumah Bapak. Saya rasa saya tidak bisa sampai ke sini Pak, karena jalannya tidak sesuai. Kemudian Oke, cukup ya. Intinya teman kalian kalau diberikan denah lokasi yang digambar oleh teman sebelah kalian, intinya kalian nyampe nggak di kosannya itu? Susah ya? Nggak nyampe ya? Yang pertama nggak jelas gambarnya. Yang kedua, jalan yang dibuat itu tidak sesuai dengan keadaan lapangan, gitu kan? Nah itu yang Bapak maksud. Ketika Anda menggambar denah tadi kan Anda berpikiran lah sudah sesuai dengan keadaan di lapangan ya, faktual gitu ya. Itu menurut Anda, itu asumsi Anda. Tapi ternyata ketika teks atau gambar atau apapun itu diberikan kepada orang lain, ternyata orang lain punya perspektif yang berbeda. Nah itulah kehidupan. Jadi kita tuh ketika memandang menurut kita itu memang kejadian itu faktual ya, benar adanya, ternyata di mata orang lain itu berbeda. Nah ketika kita menjudge bahwa sesuatu itu adalah baik dan tidaknya itu tergantung dari alam bawah sadar kita tadi, asumsi-asumsi yang sudah terbentuk sebelum-sebelumnya, dan itu tergantung dari pendidikannya, lingkungannya dan sebagainya. Nah sekarang coba kalian lihat di layar berikut ini. Jadi untuk tema pertama kita ini adalah peta bukanlah wilayah, yaitu map is not territory. Jadi sesuatu yang ada di dalam isi kepala kita itu bukanlah wilayah yang sebenarnya. Sepakat ya kayak gitu ya? Tadi kita sudah buktikan dengan denah tadi. Ternyata yang menurut kalian kayaknya ini sesuai dengan keadaan di lapangan, ternyata teman kalian tersesat kan gitu. Nah coba kalian perhatikan untuk slide yang berikutnya. Ini gambar peta. Kira-kira kalau dengan Google Map nyampe tidak? Sampai. Alasannya kenapa? Karena jelas. Oke. Ternyata pakai Google Map aja, ini kan anggaplah ini adalah sebuah teknologi baru. Ternyata peta, terutama Google Map ini
belum bisa memberikan gambaran yang jelas di lapangan. Misalnya di tengah jalan itu katakanlah ada orang kondangan gitu ya, ada tenda dan sebagainya. Mungkin di Google Map tidak akan memberikan keterangan tersebut, kan gitu ya. Atau pas kalian lewat jalan becek, itu kan di Google Map tidak tulisan jalan becek, kan nggak ada kan. Nah berarti yang ada di map itu bukan belum tentu menggambarkan keadaan yang di lapangan. Jadi kesimpulannya untuk materi kita atau pertemuan di awal ini adalah peta itu bukanlah wilayah. Sesuatu apa yang kita pikirkan, sesuatu apa yang kita asumsikan itu bukanlah keadaan lapangan yang sesungguhnya. Itu tergantung dari sudut pandang masing-masing ya, dan itu dipengaruhi oleh pendidikan dan sebagainya. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk materi pertemuan awal ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.